Temuan kami di lapangan ya, diduga masih ada nelayan yang juga memilih untuk membantu melancarkan praktik penyelundupan. Dia pernah ngirim juga ke Lombok? Pernah cuma 1 kali kemarin itu. Langsung dikirim ke mana? Itu nggak tahu ya kita. Oh, kirim ke bos saja ya? Menurut saya sih sudah di tangannya dia. Mungkin ngoper lagi nggak tahu. Itu modelnya tolong. Nggak boleh diambil video. Yang penting bahwasanya memang kita sudah lakukan penangkapan, tersangkanya ada di kita dan kita sedang lakukan proses ya pengembangan. Bang, kalau boleh tahu tersangka total ada 3 berarti ya? Tersangka ada 3. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di perairan Pulau Lingga, Kepulauan Riau pada 2 Februari lalu. Dengan kecepatan tinggi, tim gabungan Bea Cukai dan TNI Angkatan Laut berupaya menggagalkan upaya dugaan penyelundupan ke arah Singapura. Menghindari kejaran petugas, para terduga pelaku kabur meninggalkan speedboatnya di sebuah pulau. Kecurigaan petugas mereka kawanan penyelundup rupanya benar. Petugas menemukan 29 koli styrofoam berisi benih-benih lobster alias benur di dalam kapal. Setiap koli berisi 40 bungkus. Rata-rata satu bungkus berisi sekitar 199 ekor benur jenis pasir dan mutiara. Penyelundupan benur senilai 23,1 miliar rupiah ini pun digagalkan. Benur selanjutnya dilepaskan ke laut dan lokasi budidaya yang ada di Kepulauan Riau. Rusia menggunakan speedboat yang berkekuatan 4 kapal ya, 4 mesin kali 200. Jadi sistem kejar-kejaran. Memang berbagai modus ada. Kalau di Suta itu, kalau di bandara kebetulan di sini itu selalu mengambil closing time. Dan memang BBL ini itu ada waktu terbatas ya, terbatas. Artinya dari penangkaran sampai dengan tujuan itu kalau salah 14 hari ya, 14 hari maksimal 14 hari. Dan ini modus bandara. Jenis BBL-nya memang dari yang ada 2 ya, mutiara dan pasir. Ya. Nilainya Pak? Nilai total yang tadi disampaikan 23,1 miliar dengan perkiraan per ekornya adalah 100.000 per ekor. Penyelundupan benur juga dilakukan melalui jalur udara. Polisi di Bandara Soekarno-Hatta ini bergerak cepat. 3 orang terduga pelaku penyelundupan puluhan ribu benih lobster ke luar negeri ditangkap. Upaya penyelundupan lebih dari 85.000 ekor benih lobster pun digagalkan. Kami menggagalkan upaya untuk melakukan penyelundupan benih-benih lobster sebanyak ratusan ribu tadi sudah disampaikan, dan potensi kerugian negara sebanyak 4.800.000 sekian. Ini tentunya menjadi satu prestasi. Kami cari tahu bagaimana para pelaku menyelundupkan benur lewat Bandara Soekarno-Hatta. Ya, saat ini saya sudah berada di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ada satu kasus yang memang baru-baru ini tengah menjadi sorotan, di mana Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap dugaan penyelundupan benur. Kurang lebih ada sekitar 85.000 benur yang diduga akan coba diselundupkan ke Singapura, dan alhamdulillah bisa berhasil diungkap dan dicegah oleh tim dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Seperti apa kasusnya? Mari kita ikuti penelusuran pusar investigasi. Kita akan mewawancarai Pak Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan ingin mengetahui lebih detail seperti apa pengungkapan kasusnya. Assalamualaikum Bang. Nah, kebetulan ada nih ya, kita akan kan tim Abang berhasil nih
baru-baru ini kemarin mengungkap kasus dugaan penyelundupan benur nih Bang. Selamat tentunya Bang ya. Selamat dulu, salam dulu Bang. Selamat. Makasih ya, Bro. Luar biasa timnya Bang Yan Trimono ini. Bang, tapi saya mau lebih detail. Boleh. Meliput seperti apa sih pengungkapan kasusnya nih Bang? Seperti apa pengungkapan kasusnya yang dilakukan oleh tim Abang dan jajaran di bawah gitu kan, yang luar biasa berhasil mengamankan kurang lebih 85.000 benur ya Bang ya? Ya, benar. Ya. Kita bisa lihat. Jadi saya akan lihat proses penyidikan dugaan penyelundupan benur di Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kasat Reskrim Bang Yan Trimono. Jadi total ada berapa Bang? Apanya? Total ada berapa tersangka? Tersangka ada 3 ya, dalam 2 LP. Dalam proses tersebut kita sudah memeriksa ada 12 orang saksi. Tersangka yang pertama ya, kan ada 3. Yang pertama itu sudah kita lakukan tahap 2 ke kejaksaan, dan saat ini yang masih ada di Polres Bandara Suta itu ada 2 tersangka. Proses penyidikan ini lagi terus dilakukan ya? Ya, lagi berjalan. Pengembangan. Ya. Tapi boleh nggak kita wawancara saya? Kalau wawancara, karena memang ada aturan baru, kita belum bisa tampilkan ya, karena memang kita masih proses. Nanti kalau setelah putusan persidangan dia menyatakan bersalah baru. Tapi lagi pemeriksaan berarti Ya, Bang ya? pemeriksaan ini. Diambil videonya juga nggak boleh Bang ya? Nggak boleh diambil video. Yang Oke. penting bahwasanya memang kita sudah lakukan penangkapan, tersangkanya ada di kita dan kita sedang lakukan proses ya pengembangan. Oke Bang, kalau boleh tahu tersangka total ada 3 berarti ya? Tersangka ada 3. Nah, bagaimana tersangka ini bisa ditangkap? Ditangkap tentunya hasil kerjasama tim ya. Kita mengambil data-data yang ada di lapangan, dari hasil oleh TKP kita dapat dokumen, kita dapat rekaman CCTV, keterangan saksi dan lain sebagainya. Kita coba analisa data yang kita miliki dan kemudian kita berhasil menentukan pelakunya dan juga keberadaannya, seperti itu. Nah, semua 3 tersangka ini berarti perannya apa? Perannya sama, mereka sebagai kurir. Sebagai kurir. Nggak ditangkap Bang otaknya? Ini lagi dikembangkan, makanya sedang didalami. Oh, ya. oke. Karena yang bersangkutan diperiksa, ada kuasa hukum juga nanti mendampingi. Oke Bang, kalau barang bukti gimana? Barang Kan bukti, benur banyak tuh kalau sih. barang bukti sebagian di kita, tapi kalau untuk benurnya kita titipkan di rekan-rekan karantina karena di sana ada pada saat diserahkan ke kita kondisi benurnya ada yang sebagian sudah mati, sehingga kita nanti sebelum kita musnahkan sementara kita simpan di freezernya teman-teman karantina bandara. Tapi boleh dong kita ngecek barang buktinya nih untuk menunjukin ke publik keberhasilan dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Boleh. Nanti kita pengen lihat kita izin dulu sama teman-teman di karantina karena mereka yang punya tempat. Kalau sudah diizinkan buat kita sama-sama lihat ya. boleh ya kita ke TKP Boleh. ini ya. Jadi kita akan ikut dengan Pak Kasat Reskrim untuk melihat langsung barang bukti. Oke, sama Pak Kasat. Kita akan ke Karantina, gudangnya karantina untuk kita lihat barang bukti yang ditaruh sana. Nah, jadi kita sudah sampai di lokasi karantina barang bukti benur yang digagalkan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Jadi yang tersimpan ada kurang lebih 44.000 ya, karena 41.000 yang lainnya sudah kita musnahkan. Pak Kasat, ini kenapa barang bukti disimpan di sini? Ya karena memang kondisinya pada saat diserahkan kita dalam kondisi mati, ya, kondisi mati dan memerlukan suhu tertentu untuk menjaga agar tidak busuk, ya, sehingga
sehingga kita pada saat itu lakukan penitipan di karantina yang mempunyai fasilitas. Dan setelah nanti kita akan musnahkan. Ini kan saya lihat tadi ada 2 koper ya. Nah kalau peran pelaku yang tadi abang tangkap ya 3 orang tersangka itu bisa membawa benur sebanyak itu gimana caranya Bang? Jadi 3 orang yang kita tangkap ini itu semuanya berperan sebagai kurir. Jadi orang yang membawa tas, terus kemudian naik ke pesawat, dan nanti di Singapura sana sudah ada lagi orang yang akan menerima. Ya. Tapi kalau mau tahu detailnya, ini ada Kadit Buser. Oke, boleh. Beliau yang nangkap nanti. Bang Diki, jelaskan. Bang Diki mungkin agak depan dikit Bang Diki. Gak apa-apa, abang di sini aja. Bang Diki, bagaimana tuh Polresta Bandara Soekarno-Hatta bisa menangkap? Tentunya ini tidak lepas dari kerjasama dari pihak Polres dan para pihak ataupun stakeholder terkait di daerah Soekarno-Hatta. Adapun untuk kronologinya adalah bahwa 3 orang ini berperan sebagai kurir untuk membawa benih-benih lobster ke luar negeri dengan tujuan Singapura melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kita mengidentifikasi pelaku yang berperan sebagai kopermen ataupun kurir ini. Di antaranya adalah D yang kita lakukan upaya paksa berupa penangkapan di Indramayu. Kemudian 2 tersangka lainnya yaitu dengan inisial H dan HS. Dengan masing-masing kita lakukan upaya paksa penangkapan. Untuk H kita lakukan di Bali dan untuk HS kita lakukan di Yogyakarta. Oke, berarti di lokasi yang berbeda ya? Benar. Itu berawal dari di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ya berarti ya? Benar. Petunjuk awalnya ya? Benar. Oke. Pak Kasat, ini kan kembali lagi terjadi nih Pak Kasat ya, penyelundupan benur gitu kan. Dulu sempat ramai zaman Pak Menteri Edi Prabowo. Sempat dibolehkan kita mengekspor benur terus dilarang. Sebenarnya aturannya seperti apa sih Pak Kasat untuk benur ini? Untuk benur sendiri ya, berdasarkan informasi dari teman-teman kita dari KKP dan kelautan, saat ini regulasi terkait kuota untuk pengiriman benur sudah tidak ada lagi. Jadi semua kegiatan atau tindakan mengirimkan benih lobster ke luar negeri itu masih ilegal. Jadi pastikan kalau ada benur di Bandara Soekarno-Hatta itu ilegal ya? Legal. Oke. Terima kasih Pak Kasat dan jajaran, luar biasa pengungkapannya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi juga bagi mereka yang mencoba-coba mau menyelundupkan benur, dan itu memang dilarang ya. Ya. Oke, terima kasih. Praktik penyelundupan benur di Bandara Soekarno-Hatta terbilang rapih. Dalam kasus yang kami ikuti ini, polisi baru menangkap kurir pembawa koper yang berisi benur saja. Sedangkan otak pelaku masih diburu. Penyelundupan benur memang sudah lama terjadi. Adanya aturan yang melarang rupanya tak menyurutkan para pelaku penyelundup untuk beraksi. Walaupun negara sudah mengatur ketat, kami pernah menelusuri lokasi awal sebelum benur diselundupkan. Terbang dari Jakarta ke Nusa Tenggara Barat, kami sambangi satu pesisir yang jadi pusat penangkapan benur. Nama daerahnya sengaja kami samarkan. Di sini para nelayan lebih memilih menjual benur untuk diselundupkan dibanding melakukan budidaya. Lihatlah benur-benur ini. Lewat salah satu pengepul ini, benur asal NTB ini siap dijual ke luar negeri. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA punya data soal praktik penyelundupan benur. Dia pernah ngirim juga ke Lombok? Pernah cuma 1 kali kemarin itu. Ke siapa? Itu yang di tengah atau di timur? Lombok Tengah itu. Di sini di apa namanya? Lombok Tengah sini. Lombok Tengah di berapa per ekor kalau ngirim ke sana? Terkadang kita minta, kalau mentok-mentok dia saya minta pi aja sih. Minta pi. Kayak kemarin itu barang waktu saya ngirim sekali itu cuma 6.000 itu barang. Itu masih harga 12 kemarin. 12.000. Ya, 12.000. Terus mutiaranya itu 45. Mutiara 45. 45.000? Ya. 45 apa ekor? 45.000. Ribu per satu. ekor, ya. Mahal juga ya mutiara. Mahal. Kayaknya 25-an itu, 29. Sekarang aja udah
26 deh. Sekarang 26 ya. 26. Kalau pasir ya segitu ya 10 ribuan ya. Pasir kenanya dia kemarin di Lombok 11 11 ribu. 11.000. Langsung dikirim ke mana? Itu nggak tahu juga kita. Oh, kirim ke bos aja ya. Bos saja sih. Sudah di tangannya dia. Mungkin ngoper lagi, nggak tahu. Itu modelnya. Malam kita punya jaringan-jaringan juga nih. Saling ngoper gitu. Mbak Susan, ini terkait gambaran terkini ya terkait praktik penyelundupan benur. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan seperti apa sih aturannya memang? Mungkin Mbak Susan bisa memberikan gambaran dan edukasi ya kepada mereka yang hingga hari ini masih punya niat untuk menyelundupkan benur. Sebelum 2015 mungkin pernah ada momen di mana kita boleh untuk istilahnya menjual gitu ya atau mengekspor benih lobster. Tapi yang menjadi menarik di eranya Susi waktu itu 2015 sampai 2019 setidaknya ada 2 permen dikeluarkan. Ada Permen KP nomor 1 tahun 2015 dan Permen KP nomor 56 tahun 2016 yang secara tegas melarang sebenarnya segala bentuk penangkapan ataupun ekspor benih lobster ini sendiri gitu ya. Tentu alasannya cukup kuat karena ini urusannya konservasi, bagaimana kemudian keberlanjutan dan dalam pada itu sebenarnya mimpi besar mendorong para pembudidaya ini melakukan pembesaran. Menariknya di tahun 2020 ketika berganti menteri ke eranya Edi Prabowo keluar aturan Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang kemudian mencabut aturan yang telah dikeluarkan Ibu Susi dan kembali mengizinkan atau melegalkan kembali ekspor benih lobster ini gitu. Dan ini menjadi kontroversi karena setelah permen ini dikeluarkan menyusullah kasus korupsi yang terjadi gitu ya, dan ini menyebabkan mantan Menteri KKP ini di penjara gitu ya karena kasus korupsi. Nah, orientasi ini bergeser lagi nih, itu sempat terkatung-katung. Ketika eranya Sabtu Tenggono gitu ya, sempat ada narasi larangan itu di Permen KP nomor 17 tahun 2021. Ini tidak boleh pada saat itu ada ekspor karena ini kan sebenarnya masa transisi dari Edi ke SWT gitu ya. Kemudian sayangnya di tahun 2024 lewat Permen KP nomor 7 tahun 2024 Menteri KKP Sakti Tenggono kembali sebenarnya membuka peluang ekspor ya. Dan ini sebenarnya bentuknya adalah kolaborasi dengan Vietnam. Nah, ini kan jadi sepertinya sedikit membingungkan khususnya untuk kawan-kawan pembudidaya karena mereka punya mimpi besar untuk melakukan pembesaran secara mandiri ketimbang harus ekspor. Tapi kemudian mimpi ini kemudian padam karena orientasi kebijakannya mengkhususkan ya sudah nggak apa-apa ekspor dilakukan lewat mekanisme kerjasama. Jadi memang dinamika ini cukup luar biasa terdampak dan berdampak kepada nelayan dan budidaya. Jadi posisi terakhir peraturannya itu berarti melarang atau misal memperbolehkan dengan catatan tadi? Memperbolehkan dengan catatan lewat kerjasama dengan Vietnam dan itu artinya kan ada izin gitu. Karena kan sebenarnya yang dibidik dari Permen KP nomor 7 tahun 2024 kalkulasi PNBP-nya sebenarnya. Kalau kemudian hari ini praktik penyelundupan yang terjadi itu sebenarnya praktik-praktik yang memang kita temui pada umumnya tanpa melalui izin ataupun mekanisme atau prosedur yang seharusnya dilakukan. Ya tentu mekanismenya harus diajukan dulu ke KKP, harus jelas dulu perusahaannya mana gitu ya. Tapi kan ini yang kemudian tidak terjadi gitu ya, dan terjadilah praktek penyelundupan itu sendiri gitu. Tapi memang menariknya begini, kalau kita bicara konteks lobster, belajar dari beberapa tahun ke belakang, kami melihat bahwa penyelundupan benih-benih lobster ini seperti kasus narkoba gitu. Artinya banyak sekali terjadi, sudah secara jelas dilarang, tapi praktek penyelundupannya terus terjadi. Artinya ada kartel-kartel gitu ya, kartel penyelundupan yang kemudian dia terus beraksi dan selalu menemukan pola seperti layaknya kasus-kasus narkoba gitu. Mereka selalu cari jalan sebenarnya untuk melakukan penyelundupan. Oke, Mbak Susan, temuan kami di lapangan ya, diduga masih ada nelayan yang juga memilih
untuk membantu melancarkan praktik penyelundupan. Jadi dia memilih untuk menjual benur dibanding melakukan budidaya benur lobster ini. Nah, kalau penelusuran Kiara sendiri, kenapa mereka melakukan itu gitu loh? Karena temuan kami di lapangan itu masih banyak nelayan akhirnya yang terpaksa ya tanda kutip diduga dia ya udah jual aja benurnya supaya lebih cepat laku dibanding dia misalnya harus melakukan budidaya dengan banyak tentunya banyak kebutuhan modal dan lain-lain gitu. Iya, ini temuan menarik juga kami temukan beberapa tahun lalu ketika menginvestigasi kasus BBL ini. Sebenarnya ini menjadi tantangan para pemangku kebijakan. Kalau kemudian dalam orientasi pembangunan yang kita mau dorong, itu salah satunya adalah membangun sumber daya manusia gitu ya, kemudian memberikan mereka kapital atau modal, tentu ini narasi ini tidak akan pernah kita temui gitu ya. Artinya mereka bukan tidak mampu, sebenarnya mampu gitu ya, tapi terkendala dengan modal itu sendiri gitu, karena tentu untuk pembesaran butuh modal yang tidak sedikit. Artinya tentu hal ini akan bisa dihindari kalau kemudian sedari awal penegakan hukum bagi para pelaku penyelundupan itu tegas. Apapun alasannya, praktik penyelundupan yang tidak sesuai aturan memang tidak dibenarkan. Negara sudah mengatur regulasi terkait benur. Namun sampai kapan praktik penyelundupan benur bisa diatasi?